6 dari mata kuliah laporan akuntan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan penilaian risiko dan berikan contohnya? Dalam penilaian risiko ini terdapat 3 prosedur, yaitu yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara ini merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancaranya. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, dalam hal ini narasumber yang terpercaya dapat dilakukan dengan manajemen dan juga pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangannya. Nah, untuk contohnya itu kita dapat penilai pada bagian manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. Misalnya apakah sudah sesuai antara kebijakan dan pengaplikasiannya terhadap penyusunan laporan keuangannya. Nah, untuk prosedur kedua ini terdapat analisa. Nah, dalam hal ini kita mempelajari atau menganalisa data yang sudah kita peroleh. Untuk data atau informasi yang dapat dianalisis itu misalnya seperti kita mengidentifikasi laporan keuangannya dan lain-lainnya. Untuk prosedur yang ketiga itu ada observasi dan inspeksi. Nah, observasi dan inspeksi ini berfungsi untuk mendukung prosedur wawancara yang sudah kita lakukan kepada manajemen atau pihak lainnya yang memberikan informasi terkait entitas tersebut. Nah, dalam melakukan observasi dan inspeksi ini kita perlu mempertimbangkan yang pertama misalnya bagaimana entitas ini beroperasi. Yang kedua misalnya bagaimana kepatuhannya itu terhadap kebijakan utamanya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan prosedur pengujian pengendalian dan berikan contohnya. Nah, prosedur pengujian pengendalian itu adalah prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol risk atau risiko pengendalian. Nah, pengujian ini meliputi jenis prosedur audit yaitu yang pertama meminta keterangan dari personil klien, yang kedua menguji dokumen, arsip dan laporannya, yang ketiga mengamati pelaksanaan pengendalian yang ada untuk mengetahui apakah ada celah atau tidak yang dapat menyebabkan salah saji. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada prosedur pengujian substantif dan berikan contohnya. Nah, prosedur pengujian substantif ini adalah prosedur yang digunakan untuk menguji salah satu moneter atau dalam satuan mata uang yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo laporan keuangan. Kemudian untuk prosedur pengujian substantif ini ada 3, yaitu yang pertama kita menguji secara detail saldo yang ada. Contohnya dengan menilai materialitas dan rasio bawaan suatu akun, kemudian menetapkan risiko pengendaliannya, lalu merancang dan menyusun suatu strategi untuk menguji detail saldo dan prosedur analitasnya. Yang kedua, kita menguji secara detail transaksi. Contohnya dengan cara vouching untuk mengetahui dan memperoleh suatu temuan apakah ada atau tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Nah, yang ketiga ini melakukan prosedur analisis sama dengan pengujian penilaian. Contohnya dalam budgeting jumlah yang tercatat berapa tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini auditor melakukan pengembangan dengan menghitung rasionya. Hal tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis yang dijalankan perusahaan, mendeteksi ada atau tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan itu, dan dapat dilakukan pengurangan atau tidak atas detail audit tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan konsep risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan hubungan antara ketiganya. Nah, untuk yang pertama ada risiko bawaan. Nah, risiko bawaan ini adalah kerentanan suatu pernyataan tentang kelas dari transaksi, saldo akun, atau pengungkapan salah saji yang bersifat material secara terpisah atau individu, atau secara tergabung dengan salah saji lainnya, sebelum memperhitungkan terkait atau pengendalian yang dimaksud untuk mengatasi risiko bawaan.
Nah, yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko ini risiko di mana salah saji yang dapat terjadi dalam asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dan bersifat material secara terpisah atau secara tergabung dengan salah saji lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga, terdapat risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini adalah risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk mengurangi risiko ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi kesalahan penyajian yang ada dan yang dapat menjadi salah baik secara individu atau jika digabungkan dengan salah saji lainnya. Nah, untuk hubungan antara ketiga risiko ini adalah hubungan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi adalah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Nah, sebagai contoh, jika struktur pengendali internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, atau misalkan risikonya pengendaliannya rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif atau risiko deteksinya tinggi. Sekian jawaban saya terkait forum 6. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.